Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1009 sudah keluar, Leo, dari leaker Korea dan dikonfirmasi oleh Redon serta Scott's Informer. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Spoiler manga One Piece chapter 1009 diberi judul Neraka. Bagian pertama masih melanjutkan cerita chapter sebelumnya. Kinemon dan para Akazaya atau para sarung pedang merah, mulai dari Okiku, Izo, Raizo, Nekomamushi, dan Denjiro yang sebelumnya meninggalkan Inuarashi, yang berhadapan dengan salah satu All-Star, bajak laut buas Kaido, yaitu Jack Sang Tandus. Akhirnya bertemu dengan sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi. Sarung pedang merah atau para Akazaya berhasil mengalahkan Kurozumi Orochi, dan setelah kalah, dia atau Orochi berubah menjadi bentuk Yamato no Orochi. Meskipun tidak diketahui informasi apakah dia benar-benar mati atau seperti apa. Nantilah kita tunggu saja jalan cerita yang akan terungkap. Berlanjut, Raizo berhadapan dan bertarung dengan Pukurokujo yang sebelumnya memang ada bersama dengan sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi. Kemudian berpindah ke puncak Gunung Tengkorak, Pulau Onigashima, di mana kita semua tahu dua orang Yonko sedang berhadapan dengan 5 supernova atau generasi terburuk. Terjadi percakapan antara Eustace Captain Kidd dan Trafalgar di Waterloo. Eustace Captain Kidd meminta Trafalgar di Waterloo untuk memindahkan Big Mom. Kemudian Lau berkata jika dia bisa melakukannya. Lalu kita beralih ke kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, memberitahu mereka bahwa pukulan atau serangan yang sangat besar akan segera datang. Nampaknya dia menggunakan Ken Bunsoku Haki level atas miliknya untuk melihat sekilas ke masa depan. Tepat seperti yang kapten tercinta kita katakan, sebuah pukulan atau serangan dari dua orang Yonko yang dalam mode serius, yaitu Big Mom dan Kaido, datang ke arah mereka. Roronoa Zoro menghentikan sejenak serangan tersebut, dan dia terluka, namun berhasil menghindari serangan-serangan yang lainnya. Sepertinya Zoro menahan serangan Big Mom dan Kaido, namun dia hanya bisa menahannya sejenak, karena mungkin itu terlalu kuat. Tapi belum jelas juga sih seperti apa sebenarnya kejadiannya. Untuk pastinya, mari kita tunggu bersama kebenaran yang sesungguhnya saat big spoiler atau manganya rilis. Kembali ke cerita, setelah apa yang Roronoa Zoro lakukan, Monkey D. Luffy menyerang Hyakuzu no Kaido yang dalam mode hybridnya. Setelah menerima serangan Luffy, Kaido balas menyerang Luffy dengan sebuah semburan yang keluar dari mulutnya. Serangannya bagai petir berupa laser, mungkin kayak semburan Godzilla kali ya. Kembali ke cerita, Trafalgar di Waterloo menggunakan Sunblast untuk memasukkan Zeus ke dalam kotak logam yang dibuat oleh Eustace Captain Kidd. Mantap, dikurung tuh Zeus. Sementara itu, Roronoa Zoro memotong Prometheus, sepertinya dengan menggunakan Kitsune Biryu atau tebasan api Kinemon. Sementara itu, tidak mau kalah aksi, Killer menyerang Napoleon. Berkat serangan gabungan dari Kidd dan Lau karena dia tidak memiliki Zeus, Prometheus dan Napoleon, mereka berhasil membuang Big Mom dari Onigashima dan dia jatuh ke laut. Akayah, jatuh lagi Big Mom. Memang naas ya nasib Big Mom ini di Arch Wano Kuni. Mulai dari dijatuhkan dari air terjun, wajahnya dilindes pakai ban motor, bahkan di smackdown dan digulingkan keluar kastil kediaman Kaido juga ia alami. Nasib. Ya sudahlah, seperti itu kira-kira spoiler kali ini. Informasi lagi, minggu depan tidak libur. Alhamdulillah. Mantap. Dan spoiler berakhir. Kembali, sebagai hiburan, ini untuk kalian semua. Baik Leo, untuk menghangatkan suasana, kita tahu pasca time skip, jurus-jurus Luffy memang banyak bertemakan atau diberi nama hewan. Baik, ini dia, langsung saja mari kita lanjut berlayar.
Pertama, Snake atau ular. Gomu Gomu no Snake Suit. Luffy menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk meluncurkan lengannya dalam gerakan seperti ular yang berputar dan menangkap musuh dengan tangan terbuka yang mencengkram cukup kuat untuk menyebabkan rasa sakit yang hebat. Serangan ini pertama kali terlihat digunakan saat melawan Hodijon untuk menyerangnya dan membuatnya melepaskan rambut Shirohshi dari cengkramannya. Yang kedua, Hawk. Gomu Gomu no Red Hawk. Gomu Gomu no Jet Bullet versi Haki yang disempurnakan setelah memasuki Gear Second. Luffy menggunakan Buso Soku Haki untuk mengeraskan lengannya dengan memasukkan Gear Second Buso. Dia kemudian merentangkannya kembali seperti Gomu Gomu no Bullet. Saat ditarik ke belakang, lengannya menyala, melepaskan aliran api. Ketika serangan itu mengenai sasaran, itu menciptakan ledakan yang berapi-api, bahkan meski itu terjadi di bawah air, dan memberikan kerusakan yang sangat besar. Red Hawk adalah jenis revolver yang dibuat oleh produsen senjata Ruger, dan nama kanji dari serangan ini atau bacaan literasinya adalah Hikenju untuk menghormati Hiken no S, yang berarti pistol api dan pistol tinju api, dan merupakan sebuah penghormatan dengan menunjukkan kilatan Portgas the S ketika Luffy menggunakan teknik ini. Serangan ini pertama kali digunakan saat melawan Hodijon dalam mode monster steroid. Yang ketiga, Eagle atau elang. Mungkin ada yang bertanya, apa beda Eagle dan Hawk? Karena kadang-kadang orang menyebut spesies Hawk itu merupakan elang, padahal sebenarnya bukan. Karena Hawk berbeda dengan elang. Ada dua tipe dalam burung pemangsa, yaitu yang pertama soaring atau terbang berputar dan yang kedua hunting. Perbedaannya biasanya jenis eagle itu lebih banyak soaring atau terbang berputar dibandingkan hunting. Eagle biasanya berukuran lebih besar dan gagah, badan besar, contohnya jenis elang laut. Sedangkan Hawk biasanya bertubuh ramping, kecil sampai sedang. Tubuhnya didesain untuk terbang cepat layaknya alap-alap. Lebih sering tipe hunting dibandingkan soaring atau terbang berputar. Hawk biasanya terdapat dalam hutan, contohnya Sparrow Hawk. Kembali ke jurus Luffy yang bertemakan eagle atau elang, yaitu Gomu Gomu no Eagle Bazooka, versi Gomu Gomu no Z Bazooka yang ditingkatkan dengan haki. Luffy mengeraskan lengannya dengan Buso Soku Haki dan merentangkannya ke belakang. Lengan tersebut kemudian memberikan dampak serangan yang besar pada lawan setelah Luffy mengarahkannya dan meledakkannya ke arah depan. Ini pertama kali digunakan melawan Don Quixote do Flamingo di Arch Dressrosa. Yang keempat, Elephant atau gajah. Gomu Gomu no Elephant Gun, yaitu Gomu Gomu no Giant Pistol dengan haki yang disempurnakan. Setelah mengaktifkan Gear Third, Luffy juga akan menerapkan Buso Soku Koka ke dalam serangannya, membuat lengannya menjadi hitam, sama seperti Gomu Gomu no Bullet miliknya. Luffy melancarkan serangannya ke arah musuhnya dengan kekuatan penghancur yang besar. Namun, udara Gear Third hanya memenuhi ujung lengannya, memberikan kepalan tangan raksasa. Serangan ini pertama kali terlihat di bawah air terhadap Kraken. Yang kelima, Grizzly, atau bisa kita sebut beruang Grizzly. Gomu Gomu no Grizzly Magnum, sebuah versi haki yang ditingkatkan dengan Gomu Gomu no Giant Bazooka. Luffy menjauhi lawannya dengan mengaktifkan Gear Third di kedua lengannya secara bersamaan. Dia kemudian berlari menuju target dengan kedua lengannya masih statis di belakangnya,
sebelum melompat ke udara. Saat terbang menuju musuh dengan kecepatan tinggi, dia menerapkan Buso Shokuhaki ke kedua lengannya, mengubahnya menjadi hitam. Dia menarik lengannya dan meluncurkan serangannya dengan kekuatan penghancur yang besar. Serangan ini pertama kali terlihat digunakan untuk mengalahkan Caesar Clone di Arch Panghazard. Yang keenam, King Kong. Ada dua jenis. Yang pertama versi Kong, Gomu Gomu no Konggan, Gear 4, Gomu Gomu no Bullet. Setelah mengepalkan tinjunya ke lengannya yang diperbesar dan membuatnya terlihat seperti laras meriam yang sebenarnya, Luffy terbang ke arah lawannya dengan kecepatan tinggi dan melepaskan pukulan jarak pendek yang menghancurkan dengan kekuatan yang besar. Teknik ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menerobos pertahanan Haki Doflamingo dan melemparkan Shichibukai tersebut sangat jauh dari istana Dressrosa ke tengah kota. Versi kedua, yaitu King Kong, Gomu Gomu no King Kong, merupakan salah satu teknik paling kuat yang pernah digunakan Luffy dalam mode Gear 4 Bondsman. Setelah Luffy mengepalkan tinjunya seperti yang ia lakukan untuk Konggan, dia meniupkan sejumlah besar udara ke lengannya secara drastis, meningkatkan ukurannya, kemudian melepaskannya untuk pukulan yang menghancurkan. Ini pertama kali digunakan untuk mengalahkan Doflamingo dan cukup kuat untuk menerobos teknik Spiderweb, Shichibukai, dan God Treat secara bersamaan, sambil tetap mempertahankan momentum yang cukup untuk menghempaskannya ke bawah dengan kekuatan yang besar dan kemudian mengalahkan Doflamingo. Yang ketujuh, Leo atau singa. Gomu Gomu no Leo Bazooka merupakan salah satu serangan dari gear keempat versi Gomu Gomu no Bazooka. Setelah menarik kedua lengannya ke dalam pelukannya, Luffy menembakkan atau melepaskan serangannya kepada lawannya dengan serangan telapak tangan ganda. Ini pertama kali digunakan saat mengudara untuk melawan dan memojokkan Don Quixote Doflamingo di Arch Dressrosa. Yang kedelapan, Rhino atau badak. Gomu Gomu no Rhino Snider, salah satu jenis serangan dalam mode gear keempat. Setelah mengompresi kedua kaki ke tubuhnya, Luffy memberikan tendangan terbang ganda. Serangan ini memiliki kekuatan yang besar dan cukup untuk menghantam dan melemparkan lawan cukup jauh. Ini juga pertama kali digunakan sebagai serangan mendadak terhadap Don Quixote Doflamingo di Arch Dressrosa. Yang kesembilan, Viton. Dengan menggunakan kombinasi Buso Shokuhaki di tubuh karetnya, Luffy dapat mengarahkan ulang pukulannya selama serangan, menarik, membelokkan, dan mengaturnya sesuai keinginannya. Yang ke-10, Black Mamba. Gomu Gomu no Black Mamba. Luffy melengkung ke belakang dan mengompres kedua lengannya sebelum melepaskan serangan cepat, menggerakkan lengannya ke atas dan ke bawah untuk memberi kesan beberapa tangan bergerak untuk menyerang. Dalam serangan Black Mamba, Luffy mengubah arah serangannya, tetapi gerakannya yang cepat membuat Black Mamba lebih sulit untuk dihindari. Ini pertama kali Luffy gunakan saat melawan komandan manis terkuat Yonko Big Mom, yaitu Katakuri. Meskipun ia berhasil mengelak atau memblokir sebagian besar serangan Luffy. Yang ke-11, King Cobra. Gomu Gomu no King Cobra, yaitu Luffy mengompres lengannya dan saat dia melepaskannya, bukannya langsung menargetkan lawannya, dia pertama kali melingkarkan lengannya sendiri sebelum mengirim tinjunya yang membesar ke arah lawannya.
Luft lebar memberi akselerasi tambahan serangan sehingga meningkatkan momentumnya, sementara memperbesar tinju menambah massa. Dan kombinasi itulah yang melipat gandakan kekuatan serangan ini. Serangan ini pertama kali digunakan saat melawan Charlotte Katakuri dan berhasil menjatuhkannya dalam satu serangan atau pukulan. Sugoi. Nah, Leo, itulah serangan-serangan Luffy dengan penamaan binatang. Dan yang terakhir adalah Rock, hewan mitologi atau mitos berwujud elang raksasa yang mampu membawa gajah karena saking besarnya. Serangan yang cocok untuk menghantam seorang makhluk terkuat di dunia yang juga berwujud makhluk mitologi. Entah itu naga atau itu ikan yang menjadi naga. Nah, Leo, di antara semuanya, mana yang kamu paling suka? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian!